Selesai ya? DNA seniman tuh harusnya merdeka itu, Ustaz. Tidak diatur, tidak disuruh-suruh, maka lahirlah inovasi. Oke. Lihat do garansi kehidupan kok dalam tanda petik kok bicara kini kok materi lewat. Iya, oke. Di dunia seni kok gitu. Oh, lihat chat dia petang pagi, gue lihat ada pitih juga kalau seorang awak. Kalau orang awak kok kan tipenya itu. Lihat ujungnya juga gitu. Coba agih kami motivasi bahwa dunia seni itu sebenarnya dunia yang juga menjanjikan gitu. Sebenarnya ngobrol iko Wak harus banding tinggi sama Ustaz. Kalau di Bali kan ibadah sembahyang kan di pahala aku. Ya. Aku rumit kan gitu. Sialan kan menjamin. Bapak menunjukkannya dah. Kenalan yang tahu. Nah, cuman itu untuk bahasa pola Ustaz ya, bahasa membuminya lah Ustaz ya. Iya. Karajoko baca tadi lihat udah rekaman Bali. Iya. Nah, lihat hasil gue ya. Berbeda sebenarnya, misalnya itu ruang yang berbeda sebenarnya Ustaz. Kalau karajo saja. Kalau soal jual beli agen ke pedagang. Jadi seniman tuh barang laku udah selesai di barang pitih tarimo Ustaz. Jadi seniman gua sampai hidup, sampai mati, sampai anak-anaknya bertanggung jawab loh apa hasil karya apanya tuh. Oh, itu yang barik ya. Nah, itu barik Ustaz. Jadi jangan dicari persoalan laku dan tidak laku selesai. Anak ambo yang akan bertanggung jawab juga apa isu apa yang bangkit sejak ambo hidup. Jangan kau menyerah, kuatlah jatuh bangun dan bangkitlah. Kau bisa kemenangan menantimu di ujung perjuangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan sana bersuah balik kita di channel kebanggaan kita, di acara kesayangan kita bersama yaitu Otabone, Otanan Barisi, Otanan mengandung inspirasi. Sanak-sanak sekalian di ranah Minang, kali ini Otabone mencoba mengangkat satu sosok yang sebenarnya kami lah lama cari konten-konten seperti itu, tapi memang baru kini kadarullah Allah pertemukan dengan seorang seniman kawakan yang lama di rantau, kemudian kini kau balik ke kampung halaman untuk mencoba mengabdikan diri, menebar manfaat bagi ranah Minang tercinta. Jadi please welcome, kita sambut udah Rizal. Assalamualaikum dah. Waalaikumsalam. Nah, sehat dah? Alhamdulillah Ustaz. Berapa umur gini dah? Alhamdulillah lah 42 lah. 42 ya. Jadi kalau ibarat batuang kau lah baru young kau mah. Kalau matang lah, usia matang lah ya. Insya Allah Ustaz. Dah, banyak orang melihat seni itu bahkan sebagai satu hal yang tabu gitu. Nah, Ambo pernah baca sebuah kutipan, membangun peradaban itu membutuhkan kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Kalau orang mencari kebenaran, ini akan menemukan ilmu. Kalau orang mencari kebaikan, ini akan melahirkan moral. Dan kalau orang mencari keindahan, ini akan menemukan seni. Katanya macam tu. Menurut Rizal, seni itu apa? Coba kita tahu kami yang awam. Iya. Permisi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seni itu memang banyak definisi sebenarnya Ustaz ya. Banyaklah mengecek seni itu indah, seni itu kehidupan itu sendiri. Tapi kalau Ambo mendefinisikan seni secara esensi, seni itu adalah kemegahan. Wah, keren. Kemegahan. Jadi bukan perkara rancak dan tidak rancak, Ustaz. Perkara kemegahannya yang perlu diketahui dulu. Rancak di awak, tentu rancak di orang lain, Ustaz. Rancak di orang lain, tentu rancak di awak lah doh. Jadi itu subjektif sekali kan kalau soal rancak dan tidak. Tapi kalau kemegahan, berarti ada hal yang istimewa, hal yang berharga di dalam secara prinsip dan esensinya itu Ustaz. Mungkin agak biar bisa bahasanya lebih bisa dimengerti, itu mungkin kemegahan yang bermaksud seni secara umum Ustaz ya, bukan seni rupa, seni apapun. Seni berpolitik, seni musik, seni rupa, bukan seni berpikir ya. Semuanya meliputi. Nah, jadi tanpa di taraf seni itu persoalan kemegahan sebenarnya Ustaz. Seni berdakwah, kalau Ustaz tuh. Nah, bagaimana
bahasa-bahasa gimmicknya, ilmu pengetahuan yang dirangkum dalam semua itu menjadi seni, Ustaz. Iya. Nah, jadi seni Ustadz berdakwah dengan seni Ustadz yang lain itu berbeda-beda seninya. Oke. Nah itu kenapa Mas Abi itu adalah kemegahnya ada pada masing-masing personal atau pada masing-masing media itu sendiri gitu. Berarti nggak ada batasan lah ya tentang itu. Nggak bisa orang mendefinisikan kemudian yang anggap itu definisi yang paling benar tentang seni. Tidak bisa. Abo lebih ke bicara kepada esensinya sih. Yeah. Apa itu seni? Jangan orang melihat seni pada permukaan lapisan kulit saja gitu. Kalau dek kami seni itu tentu lagunya kan. Nah, balagu. Nah, kalau balagu semua orang bisa balagu Ustaz kan. Yeah. Cuman megahnya Zalmon menyanyi sama Eli Kasim menyanyi Kan masing-masing kemegahnya berbeda. Oke. Dia kecil rancak belum tentu rancak kecil orang. Cuma kemegahnya mengerti di mana rumiknya vibranya Eli Kasim dengan Zalmon itu berbeda kemegahannya. Iya. Disebut seni lah. Hal itu gitu loh. Mengapa udah tertarik di seni? Mengapa tertarik dengan seni? Pada tujuan awal, Ambo tadinya tidak berpikir menjadi seniman tadinya ya. Yeah. Tapi memang lingkungan Ambo yang membentuk Ambo, atau memang ada darah seni itu sendiri yang akhirnya tidak Ambo pungkiri mungkin ya. Yeah. Tadinya Ambo sedikit mempertanyakan itu apakah soal gen itu benar apa enggak. Cuman akhirnya di dalam perjalanan akhirnya bertemukan memang genetik atau darah itu memang mempengaruhi kok. Ada gitu. Pengaruh ya. Nah ditambah dari lingkungan Ambo kebetulan orang tua Ambo di Padang Panjang kok tukang biak merek reklame. Okay. Dari kakek Ambo bahkan. Oke. Jadi Ambo dari ketek itu lah mencari warna, lah mencari membiak kuas, lah mencari membiak letter-letter, huruf. Pun ada sebagian kakek Ambo melukis, orang tua Ambo pun ada lo membiak gambar wajah segala macam. Jadi memang lah dari ketek Ambo Direcord oleh pikiran dia. Iya. Nah mungkin gen Ambo pun di turunannya darahnya pun ada darah seninya itu. Terus di lingkungan seni juga. Tiba-tiba pada satu titik lu SMP terus Ambo ikut lomba ke SMSR Padang. Sejarahnya gitu lah Ustaz ya. Yeah. Nah dari SMSR Padang tuh lah Ambo kenal akhirnya Institut Seni Indonesia di Jogja. Ternyata ibu kota seni rupa tuh ada di Jogja. Okay. Akhirnya Ambo merantau ke sini mencari ilmu. Jadi udah kuliah dulu di Jogja. Kuliah di Jogja. ISI Jogja. Institut Seni Indonesia. Iya tahun 97. Jurusan seni lukis. Seni lukis. Ya. 97 berarti setahun sebelum reformasi bergulir tuh ya. Nah, reformasi Ambo di Sinan. Ya satu-satu mencari lah ternyata beginilah orang di Jawa waktu itu menyuarakan soal politik, soal seni dan macam-macam sih. Ada stigma entah itu salah, entah itu benar gitu. Kami ingin klarifikasi. Banyak orang mengecewakan, termasuk Ambo sih, gitu. Dan udah punya hak untuk tersinggung. Gitu kan. Seniman kok nak jaleh sih duitnya dah gitu. Bahas seorang seniman atau terlalu luas lah kalau seniman tuh mewakili banyak orang. Bahas seorang Erizal yang hari kini menjadi seorang seniman pelukis memaknai hidup gitu. Jadi seorang seniman, seorang Rizal memaknai hidup ya. Jadi seniman kok nak jaleh gitu ya. Ya. Apa sih hidup tuh bagi seorang Rizal gitu lah. Agak ampek banyaknya Ustaz. Ampek banyak Ustaz. Biar mau gak memang betul. Nah, disambung sana tanya bersambung Ustaz dia. Awalnya Ambo sekolah di SMSR dulu Ustaz. Okay. Sekolah menengah seni rupa. Sementara kawan-kawan Ambo tamat SMP betul pergi ke SMA 1. Okay. Rayonnya entah apa lah dulu kan. Bahkan kawan-kawan Ambo pun enggak tahu SMSR itu apa. Di mana tuh? Di mana tuh? Sekolah apa tuh? Tapi dia karena Ambo sanang, dia suka, memang sanang tuh akhirnya mau pilih SMSR. Bagi Ambo enggak peduli itu pertanyaan orang suka atau itu apalah Cimeeh atau apa. Bagi Ambo enggak peduli itu ya Ambo sekolah menggambar ya. Yeah. Nah, akhirnya tibalah Ambo di ibu kota seni rupa itu sendiri, gitu loh Ustaz. Nah, jadi Ambo mencari seni itu berkembang pesat jauh sekali di mana yang di Siko Ustaz. Okay. Nah, yang tadinya seniman atau pelukis di kampung aku dipandang orang underestimate sabalah mato lah atau bahkan tidak dianggap lah. Yeah. Di Jogja tuh sangat diapresiasi. Diberi tempat ya. Diberi tempat. Memang Allah terbangun kali ya infrastrukturnya, ekosistemnya lah terbangun gitu kan. Nah, di situ Ambo menyadari itu bisa sesuatu yang apa ya, sesuatu yang enggak bersobok model di kampung Ustaz. Bahkan
Istimewa malah ya. Istimewa sekali yang selama yang di kampung gua waktu itu ambo tahu melukis tuh mode-mode. Misalnya melukis tuh ambil gambar tuh dengan teknik mode dengan satu teknis lah. Dan ambo pelajari di SMA. Tiba di situ ambo menjadi dapat banyak ilmu, banyak perspektif, banyak. Nah, jadi memang sih mungkin kita tuh kekurangan bukan dalam hal pengetahuan apa itu seni, apa itu seniman. Pengetahuan itu yang belum, yang kurang masih di daerah kok mungkin. Ya semoga lah dengan adanya perkembangan teknologi, adanya kawan-kawan yang dari rantau lah pulang bisa mengedukasi itu bahwa seni itu bisa mendeko, bisa profesinya begitu. Jadi entah di masalahnya dulu tuh orang menilai jadi seniman itu tidak baik, tentu ada contoh mungkin dulu. Mungkin contohnya kurang banyak referensinya kali Ustaz gitu. Padahal yang baik banyak ya. Bahkan seniman itu dari era klasik lah hebat-hebat kan gitu. Kalau di Indonesia ada Raden Saleh kan, ada Afandi, ada. Makanya mungkin contohnya mungkin yang kurang banyak referensinya akhirnya menyimpulkan seniman itu apa gitu. Nah, Udairi sendiri kan mengambil jurusan seni rupa tadi. Jurusannya seni murni ya, kalau tiba seni murni. Minat utamanya seni rupa. Nah, waktu awal-awal mengambil jurusan itu di kuliah, apa sih respon lingkungan? Lebih khusus lagi orang tua, kakak adik, kok ambil jurusan itu, gambar-gambar, gale gambar yang bisa. Ada enggak respon-respon seperti itu yang pernah muncul gitu? Ya alhamdulillah, alhamdulillah maka tadi wasabi, alhamdulillah memang keluarga ambo dari orang-orang seni kan. Jadi itu ambo memilih itu mereka tuh enggak ada hal yang masalah. Malah support ya. Malah support orang keren. Nah, jadi itu alhamdulillah bagi ambo di itu. Cuma kalau bagi orang yang tidak mengerti dengan seni atau senang dengan seni mungkin ya agak mendapatkan kontraproduktif kali ya. Kenapa ngambil gitu. Nah, cuman itu ambo bersyukur itu, terus ambo datang ke situ. Nah, tentu di saat zaman kuliah lah ambo membuktikannya kepada keluarga, pilihan ambo iko. Nah, gitu ambo buktikan dengan prestasi, ambo buktikan dengan hasil kan gitu, Ustaz. Sampai ambo tamat kuliah. Batasnya sampai tamat kuliahnya, Ustaz. Kalau enggak berhasil ambo membuktikan pulang kampung ambo dia. Atau manggalih lah ke kampung leh, ke sawah, ke ladang atau babini lah itu baala leh. Nah, sampai ambo tamat memang agak lama ambo kuliah, Ustaz. 9 tahun ambo kuliah di ISI Jogja. Waktu itu hal yang biasa, Ustaz. Bukan karena memang mencari identitas visual itu butuh waktu lama, butuh uji tari akhirnya di saat siap tuh memang butuh lama waktu itu tugas akhirnya. Nah, 9 tahun ambo kuliah, Ustaz. Jo tamatnya 9,5 tahun. Jadi waktu kuliah itu kan kuliah yang otomatis juga teoritis dan juga berkarya sekaligus. Praktek. Nah, waktu kuliah itu coba Agi motivasi anak-anak muda Minang mungkin yang ingin menjadi seniman. Apa sih prestasi yang pernah udah raih waktu semasa kuliah gitu? Prestasi masa kuliah kalau berbentuk award ya. Tahunnya agak lupa, mau 2000 warai 2003 pada 2004 ambo karya terbaik Dies Natalis di zaman kuliah. Terus di kampus ambo itu selalu tiap tahun bikin pameran yang event gitu ya? Diseleksi ya, secara ketat. Kayak dulu ada pelatih Sarah Afandi, ada acara-acara lustrum gitu-gitu. Jadi event-event dalam kampus ya. Nah, dalam kuliah tuh lah ambo bahkan baru 1 tahun ambo di Jogja tuh ada dulunya ya, Ustaz ya. Dulu tuh ada lomba lukis tingkat nasional namanya Philip Morris. Umum tuh? Umum. Ambo waktu itu semester 1 baru, Ustaz. Ambo cibu-cibu ikut lomba, Ustaz. Tingkat nasional, Ustaz ya. Baik lukisan itu difoto, kirim dengan konsep segala macam, kirim. Alhamdulillah masuk 100 finalis di Philip Morris 98 waktu itu. Ambo di Jogja 97. Di tahun awal kuliah itu ya? Alumba Raja bahkan mungkin di kampus itu masih awal-awal. Tapi karena insting melukis tadi lah ada mungkin ya. Itu beberapa kompetisi setelah itu ada ada Indofood Art Award, ada Philip Morris lagi berapa kali yang mau ikut. Ada CP Open Biennale beberapa itulah. Ada enggak pernah yang event internasional udah ikut? Event internasional ambo ikut di Indonesia diselenggarakan dulu Philip Morris itu event ASEAN ya. ASEAN ya? ASEAN. Tapi tempatnya di Indonesia. Bukan gitu. Jadi ASEAN membuat event per region, per negara dulu. Itu dibawa ke region Asia negaranya lah, ASEAN-nya lah. Jadi Indonesia bikin, Singapura bikin, Malaysia bikin. Jadi yang terbaik para jawarannya gitu. Jadi ambo termasuk yang 100 nasional. Kalau internasional ada dulu CP Open Biennale. CP Open Biennale tahun 2003.
Itu di Galeri Nasional pamerannya. Setelah itu ambo pameran di baru beberapa tahun lalu ya 2008 balik ambo pameran di Beijing. Beijing International Biennale. Pernah enggak semasa kuliah tuh udah merasa frustasi atau merasa jenuh dengan dunia seni kok? Kemudian berpikir, ini enggak salah jalan dan kok gitu. Pernah enggak muncul perasaan macam itu? Nah, itulah tadi kelebihannya, kelebihan dan ambo tibu di ibu kota seni itu. Hal yang dikhawatirkan itu enggak bersobok dah, Ustaz. Justru malah sebaliknya ya. Malah sebalik, jadi jenuh itu kan karena mentok kondisi atau pikiran Wak. Sementara banyak seniman waktu itu yang bisa bersama berjuang, Ustaz. Jadi kalau awak jenuh tinggal main ke studio sebalik saja yang kata kawan. Kesimpulannya awak tidak sendiri di situ. Tidak sendiri, banyak sekali. Sehingga dicas terus tuh ya. Kompetisi pun sangat sehat sekali di ibu kota itulah ya, memanglah terbangun kan, Ustaz. Jadi kalau awak jenuh awak tinggal nonton pameran, besok malam pameran sia datang awak itu terpancing sama dia kan. Kalau masih mentok awak pergi ke studio sia, ke studio Ustaz. Aku baik gini Ustaz. Jadi hal itu selalu hidup gitu. Jadi maka enggak jenuh dan mentok dan apa itu enggak bersobok di situ tuh. Proses sharing antar sesama seniman itu terjadi ya. Terbangun dan terbuka baik sih, Ustaz. Orang-orang di sana cukup open minded ya. Jadi mau berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, bahkan berbagi koneksi. Nah, hal yang biasa saja. Sebelum kita masuk ke konten-konten lukisan udah ambo ingin secara umum dulu. Banyak orang beranggapan kau seniman kok baju tak selesai, bantu penampilan rambut aut-autan gitu. Itu tuh memang semacam role dalam menjadi seorang seniman kah? Atau itu choice dari personal orang-orang yang menjadi seniman itu saja gitu? Apakah menjadi seniman itu harus kotor dulu? Bahkan lagi kok Ustaz, sejarahnya, awal sejarahnya, seniman itu terhormat sekali, Ustaz. Iya betul. Leonardo da Vinci itu pakai jas melukis. Apa pernah baca itu? Nah, gitu. Nah, muncullah era modern art. Jadi dulu era Renaissance, era klasik di Eropa itu seniman tuh kastanya ini bersobok dengan rajo. Pembesar-pembesar. Michelangelo itu bersoboknya Paus Paulus. Nah, seperti itu. Jadi memang, lahirlah era modern art. Tidak selalu konten-konten kemewahan yang diangkat oleh seniman. Nah, lahirlah Van Gogh melukis petani. Nah, gitu-gitu tuh, Ustaz. Nah, jadi kalau soal tampilan seniman, ada tokoh di barat dulu itu namanya Delacroix. Delacroix itu seniman tampilannya urakan. Urakan tepat. Urakan sekali, baca cai pakai jas pun paling elegan salah gitu kan. Dulu di tahun 8 kalian tuh, Ustaz. Nah, alhamdulillah ada Delacroix itu. Nah, Delacroix nya mengikuti kompetisi dan memenangkan kompetisi waktu itu. Jadi inspiratif sekali, Ustaz. Jadi seniman-seniman ada yang niru. Ternyata untuk berprestasi tidak mesti mewah itu gitu ya. Iya, pun apa. Terus setelah itu generasinya ada seniman Amerika ya, Jean-Michel Basquiat. Bahkan dari orang mula-mula di Indiang awalnya memang lebih urakan lagi Jean-Michel Basquiat itu. Nah, mungkin beberapa untuk biasanya sih itu para pemula, para mahasiswa kan senang sekali tuh kayak heroik gitu. Jadi kalau Ustaz kecekkan seniman tuh kenapa gayanya urakan, seniman yang di mana, seniman yang bagaimana dulu, Ustaz? Atau jangan-jangan inyo sebenarnya tidak seniman, tapi orang itu menganggapnya seniman. Nah, kan? Itu tapi seniman yang bagaimana dulu. Iya. Jadi kalau awak mencari seniman dunia, tidak begitu sih. Jadi bukan tentang ambo kiro urakan itu manifestasi dari sebuah ideologi atau apa, enggak ya? Mungkin beberapa karakter dan jiwa seniman itu cocok gitu. Bisa jadi, Ustaz. Ada mbak pernah ngobrol jo anak seni. Tapi kan tidak semua orang kuliah seni itu berarti seniman kan? Iya. Nah, keceknya bagi kami yang penting value bukan penampilan katanya kan? Bisa jadi satu kutipannya, satu alasannya kali Ustaz ya. Karena memang seniman Kecek tadi inya bekerja dengan inisiatif sendiri. Merdeka sekali seniman. Seniman itu adalah orang-orang berpikiran merdeka, berjiwa yang bebas, Ustaz. Jadi mau gayanya rapi pun indah, nak ada nak memberang, nak ada apa ya nama nyuruh rapi, nak ada loh. Baginya yang penting tidak merugikan orang lain, selesai ya. DNA seniman tuh harusnya merdeka itu, Ustaz. Tidak diatur, tidak disuruh-suruh,
maka lahirlah inovasi. Oke. Nah, Banyak kabar inovasi kalau nyadi kungkung dengan bisa, kan? Oh iya, iya, iya. Jiban Kepoin itu. di lapehan apa kunci-kuncinya itu loh Ustaz. Jadi seniman itu kan tuntutannya, fungsinya seorang inovator Iya, 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 oleh iya. manusia kreatif. Iya, iya, Ada iya, nilai iya, kreatif iya. Ustaz itu loh. Jadi kalau Mereka jangan dituntut, tapi bebaskan saja gitu ya. bukan dibebaskan sih. Senimannya orang itu yang pengen bebas. Oh iya, oke, oke. Tidak butuh Kalau dibebaskan berarti bebas masih dari orang, luar. enggak. Oke, Dia enggak oke. peduli dah. Mau kecacaan pahlawan, mau kecacaan gilu bahkan Jadi inyo surang yang memutuin tali remnya kemana? itu Ustaz. Oke. Tali rem diputuhin tapi kenyo kelok li putih lu dinyo. Ah, Aku dapetnya usah jurang. dah. Banyak orang termasuk ambo sih berpikir lihat do garansi kehidupan kok dalam tanda petik wak bicara kini kok materi lewat Iya, oke. di dunia seni kok gitu. Oh, boleh lihat chat dia petang pagi, boleh ada pitih juga kalau ke seorang awak. Kalau orang awak kok kan tipenya itu lihat ujungnya kok gitu. Coba agih kami motivasi bahwa dunia seni itu sebenarnya dunia yang juga menjanjikan gitu. Sebenarnya ngobrol iko Wak harus banding tinggi sama Ustaz. Kalau di Bali kan ibadah sembahyang kali apa pahala aku. Ya. Aku rumit kan gitu. Sialan kan menjamin. Bang menjamin, bang menunjukkannya dah. Nawan yang tahu. Nah, cuman itu untuk bahasa apa lah Ustaz ya, bahasa membuminya lah Ustaz ya. Iya. Karajoko li baca tadi li ada dalam kamar Bali. Iya. Nah, Lihat hasil kok ya. Barbedo sebenarnya Ustaz. Maksudnya itu ruang yang berbeda sebenarnya Ustaz. Kalau karajo saja. Kalau soal jual beli agen ke pedagang. Oke. Agen ke manajer. Itu tugas awak berkarya agen ya. ke marketing. Jangan awak kerjaan sadonyo. Sudah awak lukis sekarang tuh awak jojoannya sudah. Wah, enggak ada ilmu marketing dah. Jadi pada posisi seniman atau menuju seniman atau dalam prosesnya bekerja yang terbaik. Soal promosi, soal manggalih, agen tukang manggalih. Nah, itu enggak. Nah, kalau seniman si seniman tadi yang merdeka tadi kalau masuk soal manggalih, itu lah murni Ustaz. Oke. Nah, itu. Jadi memang itu bukan target ya bagi Bukan tujuan. Oh, bukan tujuan ya. Bukan tujuan. Kalaupun itu ada, itu mungkin bonus dari karyanya gitu. Betul. Bahkan kalau lebih luasnya memang Ecen mau jadi seniman itu menjadi kayu, menjadi terkenal, menjadi tidak terkenal, menjadi miskin, menjadi susah. Nggak urus. Itu adalah konsekuensi dari tujuannya. Wih, keren. Betul, Ustaz. Keren. Betul-betul Begitu merdeka jiwanya itu tentang Merdeka itu ya. sekali. Oke. Kalau lebih dalam mau mengeceknya, yo khusus seniman ya, mungkin orang lain profesi lain mungkin juga sama mungkin atau. Jadi seniman itu adalah pengabdian kepada kesenian itu. Oh iya. Hal pengetahuan yang baru apa yang bisa awak hadirkan, awak sumbangkan si seorang seniman ini semasa hidupnya. Sama mulai tadi Maya, sembayangku pengabdian ke Tuhan ya. Bapak lo tidak sian bisa nyamin ya. Iya. Tujuan sembahyang manga kok mencari pahala tuh atau mencintai Allah. Wah. Tujuan menggambar tuh Mencari untuk piti, ya? laku atau mencari keilmuan di seni itu. Asitu tuh duduk ancik-ancik itu. Kau makasih banyak dah. Kau poin mana ada Wak ndepek orang gini Wak. Nah, di belakang kita kau sana-sana, itu ada lukisan tapi sengaja kau kami tutui. Kalau sana nak mencari sadonya datang sana kemari. Di mana tempatnya nama kau dah? Iko di Padang Panjang. Jadi Giko sebenarnya Ustaz. Tadi Ustaz menyampaikan jadi kini Rizal tuh pulang mengabdi sebenarnya agak hiperbola sebenarnya. Maaf Ustaz ya. Bukan hiperbola, terlalu tinggi lah Ustaz menyangkuiannya gitu loh. Sebenarnya Nah, itu harapan dah. Amin. Nah, pengakuan lah. Harapan Ustaz itu dituntut orang kamu mengabdi apa Rizal tuh di kampung tuh masa iyo kan gitu. Sebenarnya ambo pulang, ambo sebenarnya lebih ke ekspor diri ambo sebenarnya sih Ustaz. Jadi ambo memang ambo sebenarnya tinggalnya di Jogja sebenarnya Ustaz. Udah stay sebenarnya di Jogja ya. Stay di Jogja. Anak-anak istri Jogja. Iya, ada orang rumah di Jogja lo, itu memang tinggal lah 20 sampai tahun di Jogja. Nah, jadi ambo saat ini dengan beberapa macam alasan dan hal lah, beberapa hal, akhirnya ambo tahun ini, ambo baru sebulan baru di Ustaz. Memutuskan untuk pulang ke kampung halaman mencari materi untuk berkarya sebenarnya Ustaz. Bisa jadi Dari alam Minangkabau. dari alam ini. Jadi ambo lebih mengekspor diri ambo sebenarnya nyo. Untuk diri ambo mencoba mengekspor alam yang nampak menurut ambo menarik gitu kan. Terus ambo coba belajar aja lah lalamuna mau merantau. Makanya
Ada cupik dan tahu petang dari kampung kalau nan Minang ko apa, nan budaya ko apa, nan adik peseni sara ko apa lah, banyak hal yang menjadi pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk ambo coba gali lagi sebenarnya sih. Jadi udah dalam melukis itu dicari dulu sumber inspirasinya. Kebanyakannya kayak alam atau kayak kultur budaya gitu ya. Dituangkan tuh lewat tulisan dengan disiplin ilmu yang ada gitu. Ya. Seniman itu kan butuh pancingan. Oh, oke. Pemantik ya? Iya, pemantik kan. Jadi mencari masalah atau mencari persoalan atau mencari materi itu yang akan bermain imajinasinya, daya kreativitasnya kan itu diuji Ustaz. Kan gitu. Jadi datang ke alam akan berbeda sekali di saat Ambo menghayal dalam studio di rantau alam sana. lepas ya. Di rantau sana itu. Kalau begitu karya seorang pelukis itu interpretasi yang paling pas daripada karya itu sendiri sebenarnya ada dalam pikiran Nino ya. Iya. Kalau begitu orang lain ndak bisa dong menafsirkan, bukan ndak bisa ya, bisa itu bisa saja dak. Bebas lah orang menafsirkan seperti apa saja ya. Bebas. Kalau kalau misalkan mau cari mereka, anggap itu gunung. Itu kan nampak di Ambo, tapi maknanya kan udah yang tahu itu. Ya. Nah, ada enggak sih semacam mengeksplorasi nilai dalam sebuah seni lukis itu kemudian diperlombakan gitu? Oh ada. Ada ya? Oh, ada. Membacanya itu gitu? Oh iya, bukan membaca yang karya awak. Yang membacanya nanti adalah para dewan juri biasanya kalau lomba ya. Maka hasilnya akan Cuma kalau diperlombakan ada konsepnya, gagasannya, capaian visualnya, tawaran visualnya apa itu emang diadu selalu dikompetisi kan sebenarnya sih. Banyak sekali kompetisi. Nah, lebaran tahun dari kampung kah? Itu baru sebulan paling baru sebulan bro. Allah. Jadi ambo cibo apa ya? Entah banyak hal tadi saya kenapa pulang kok. Mungkin salah satunya COVID tahun batang kan, kan nggak boleh kamar-kamar Ustaz, nggak boleh keluar kota, nggak boleh kan, Jogja, ya? Majalah pameran nggak boleh, jadi ambo memang di studio tuh setahunan lalu tuh panuh rasanya Palu tuh, tiba-tiba ambo pulang kampung datang ke alam tuh kayak merdeka sekali secara bukan anti protokol COVID ya, cuman tiba di alam kok sehat sekali tuh, imun gitu. Akhirnya mau pulang kampung lah, melukis ke alam, melukis ke hutan. Jadi ambo pulangku bukan melukis di dalam studio Ustaz. Jadi ambo memang insya Allah yang mau keliling Sumatera Barat. Jadi ambo datang ke lokasi, insya Allah ambo datang ke Kamala ya, ke Ngaresiano, ke Batu Sangka, ke Solo, insya Allah ke Painan. Kau langsung melukis di situ? Di lokasi itu. Apalah ambo dapat di sini, ambo menunggu rahmat itu turun. Ya Allah. Selama udah di kampung kok, lebaran lukisan yang selesai? Kebetulan Niko pemanasan di sekolah karena cuaca masih mendung-mendung kan, sedang mempersiapkan peralatan juga, jadi alun-alun kedatang ke lokasi dah. Tapi nan tangan ambo kata-kata aja kah, mencari gunung nih ke studiomu rancak selai kau dulu gitu. Jadi kedepannya proyek pribadi ambo saja sih, inisiatif pribadi. Ambo memang pengen keliling Sumatera Barat, mencari alam yang indah kok. Memang pintu masuk ambo dari alam yang indah dulu. Entah beko akan mengerucut menjadi kebudayaan Minang, apakah kehidupan sosial masyarakatnya, ataukah kedima ambo tibo beko. Ambo buka peluang itu untuk masuk sih. Oke dah, kini kita geser belum kita ke soal teknis. Untuk melukis macam yang ada di belakang kita kok gitu, itu bahan-bahannya apa saja tuh? Kalau kebetulan kan ada pilihan sana Ustaz, cuman ambo memang kebetulan memilih cat minyak Ustaz ya. Cat minyak. Sebenarnya catnya ada banyak material yang lain sih, ada cat akrilik, basisnya air. Kalau kemang basicnya minyak, ada yang basicnya watercolor. Beda-beda. Akrilik pun juga air sih. Cuman ambo kebetulan memang memilih cat minyak sih. Kok cat biasa atau cat khusus lukis kok? Cat khusus lukis. Cat khusus lukis. Beda harganya cat rumah yang kami pakai kok dah. Jauh mana beda? Jauh bedanya ya. Kalau boleh tahu dah, itu balinya kok per tabuang atau per tube kayak odol gitu, pasta gigi gitu lah kan, tube gitu. Tinggal buka tutupnya langsung pencet gitu ya. Iya. Baras tabuang itu kini kalau boleh itu. Macam-macam sih Ustaz, ada kelas-kelasnya sih Ustaz. Yang lain udah pakai kok? Kebetulan awak memakai standar profesional Ustaz, jadi enggak mahal ya.
Ya mahal pun relatif Ustaz, enggak usah lah Ustaz. Cuman cukup lumayan lah harganya Ustaz. Lumayan lah ya. Cukup lumayan harganya. Enggak berkenan dah menyebut angkonya. Bisa sekitar 200 ribuan satu tube itu. Satu tube itu 180 sampai 200 ribuan. 200 ribu lah best. tapi jangan putus asa. Oke, enggak gitu. Ada yang kelas studi. Yang kamu udah habis pikir tuh gitu. Berkarya tidak peduli ada orang pesan atau tidak ada orang pesan, dibeli orang atau tidak dibeli orang, tapi pitih keluarnya lah pasti. Kok cara pikir model apa tuh model kok gitu. Nah kalau kali-kalinya itu tadi ya. Kalau kali kami kamu deh keluar sekian deh dapatnya mesti sekian. Kalau kau ndak surplus minimal jangan nombok lah gitu. Tapi kalau mau deko udah tekanan anak melukis, tekanan anak berkarya udah berkarya. Ndak peduli dah ada orang Bali tak ada Bali itu. Iya. Bara coba untuk ikut dah. Kalau siap lukisan kau kira-kira baran nilai produksinya apa ya, nilai ya biaya produksi lah di standar yang mau standar pakai. Ya standar yang udah pakai kok untuk cek lukisan kok. Kalau standar yang mau pakai bisa 5 juta cek lukisan Ustaz untuk Sagadang Iko ya Ustaz ya. Sagadang Iko 5 juta sana ndak ada orang Bali kok piti buang sih ke sana. Ndak babuang sana terus Ustaz. Ndak babuang. Maksudnya untuk seukuran Iko 5 juta. Lebih kadang untuk Ustaz kali-kalian salah. Lebih kadang lah kan. Nanti bisa. Ambo agak sensitif dah. Walaupun tadi udah mengecian berkarya kok ya untuk seni itu sendiri gitu. Bukan materinya yang jadi target, meskipun tentu kita tidak mengabaikan pada akhirnya. Tapi jangan dari awal kok panjang orang kok Ustaz. Lu tuh balo idui balo kan. Pada akhirnya justru jadi itu seniman itu adalah pengabdian kepada kesenian itu sendiri. Jadi pengusahanya pengabdiannya kepada usahanya itu gitu. Peningkatan usahanya itu jadi politisinya pengabdian kepada politik itu sendiri gitu. Bukan jabatan. Oke. Apapun lah. Bukan berarti tidak membutuhkan sumber daya untuk yang disebut pengabdian kan Niko. Dedikasinya kepada dunia yang pilih profesi itu apa? Apa sih? Ada rumus kah yang diciptakan selagi hidup? Ada isme kah yang dilahirkan? Ya. Atau kalau mazhab mungkin mazhab atau ada ideologi apakah isme? Itu yang sampai dedikasi pengabdian pada itu. Nah kalau di taraf itu sampai jadi seniman itu. Makanya Ambo masih malu kadang disebut seniman, tayu indah. Ambo sedang berusaha insyaallah. Udah kita ke waranda ke sana. Nah, bicara nilai-nilai materi kok. Kita niatkan saja mungkin apa yang Anda sampaikan kok menjadi pelecut semangat bagi anak-anak muda, karena bisa saja potensi itu ada tapi mereka karena berjalan dengan kalam sehingga memutuskan untuk tidak jadi gitu. Nah, agar mereka kok berani take action di dunia udahlah menjual berapa banyak lukisan ingat enggak? Atau jangan menjual lah, lukisan udahlah dihargai orang berapa banyak atau dibeli orang berapa banyak. Data itu yang lain. Data itu angkanya Ustaz mungkin lah 100 lebih lah, 100 pieces lebih lah ya. Dari jumlah yang pernah anggaplah 100 atau 100 piece lebih 200 atau 300 gitu. Berapa yang paling murah dalam konteks finansial ya? Bukan dalam konteks nilai pernah udah jual ke orang, dan berapa yang paling mahal kalau udah berkenan menjawab. Udah jawab dah kayaknya dah. Itu hak udah. Ikut saja lah awak menjawab Ustaz, nak usah awak sabian angkonya Ustaz. Karena angko tu angko tu masih di atas angko tu masih ada angko-angko yang lagi gitu. Setuju. Kalau kita ngomong lukisan termahal dunia tu harga triliunan Ustaz. Ya. Lukisan siapa yang terbaru-baru? Van Gogh tu berapa triliun kalau sekarang? Triliun dia. Tidak ratusan miliar bagaimana? Leonardo da Vinci itu tak ternilai harganya. Bahkan lukisan Mona Lisa itu harganya setengah kota Paris. Jadi sudahlah kalau ngomong harga, banyak contoh di dunia ini. Makanya tapi kalau mau jadi apapun, mencari contoh itu jangan menunduk aja contoh itu, cari KPKT. Wah. Jangan mencari lihat anda kayak rumah Pak saya. Baca lihat sini menang kumon-kumonan rapi-rapian tak cari ya kan. Tak baik gitu. Mencari jalan kaki, ada banyak Lamborghini banyak lah. Jadi dibuka data tuh seluweh-luwehnya baru dia ambil kesimpulan. Jadi dicek dulu tuh bapak kesimpulan seniman tuh itu ulama ini enggak bisa. Jadi sesuatu tuh dibuka seluweh-luwehnya peta tuh baru ambil kesimpulan. Mangga selama kau pengen ingat sih. Tidak tadi kau ingin bagi aja lah rate-nya. Iya. Nah, tentu kan Iko kalau disebut profesi yang profesional kan gitu. Tentu ada ilmunya.
Oke. Nah, ada jenjang pendidikannya kok. Alhamdulillah di negara pun ada, di negara Indonesia ini pun juga ada kan, ada SMSR, ada ISI, ada ISBI lah di Aceh, apa banyak-banyak sih. Jadi kalau idealnya memang ada perguruan tinggi yang dilewati dengan berajago dengan akademik lah ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau mau otodidak pun juga bisa. Tentu yang pasti diluehen pengetahuannya. Kalau jadi seniman tentu tahu sejarahnya kok dulu, di payu ke hulunya kan gitu Ustaz. Bahas sih hulunya dulu, ditahu sejarah pergerakan, sejarah seni rupa barat, sejarah seni rupa timur tentu sekitar banyaknya harus ketahui. Jadi kan itu kan persoalan inovasi Ustaz. Kalau awak nak tahu sejarah, awak apa nak buat gini, sebuah inovasi, orang lah mengarahnya 200 tahun yang dulu itu galak orang Ustaz. Kalau awak nak tahu sejarah, ketinggalan kereta mah. Kamu gini Ustaz buat inovasi lah, lebih umur Ustaz ambil handphone orang lah sampai touch screen gitu kan tak tu. Nah, jadi awak tahu sejarah perkembangan teknologi, kalau dalam hal teknologi ya, tak kata juga seni Ustaz. Tak kata juga ilmu atau bidang profesi yang lain, sejarahnya yang orang ketahui, tahu baru kaji. Soal teknis itu persoalan mendasar ternyata bisa dipelajari gitu Ustaz. Mesti tahu kalau bisa sih idealnya datanglah ke pendidikan, ada pendidikan formalnya, tahu sejarahnya. Nah, terus nanti kalau mau memilih ini sebagai profesi, contohnya tentu lebih jauh apa ambil contohnya Ustaz. Nah, dicari yang di kota saja. Nah, dong jadi seniman tuh mengenai di seniman, Pak. Cari di dunia lain. Iya. Nah, gitu Ustaz. Keren. Nah, gitu. Jadi dulu hal yang tidak mungkin itu kan karena keterbatasan finansial, keterbatasan pengetahuan, keterbatasan apa lah Ustaz? Akses. Kini Ustaz, tak buka sadonya. Kenapa masih menjadi pemuja Wak itu Ustaz? Ya kan Ustaz? Atau menjadi penghujat sama setelah apalagi lu penghujat kan? Gitu. Nah, gitu bawa ngobrol sama kawan-kawan kan. Di Minang, aduh Buya Hamka, aduh siapa Sultan Syahrir lah, Hatta. Orang-orang itu kan orang-orang berpendidikan dulunya. Beliau yang mungkin dapat kesempatan beraja dulunya. Sekarang sama porsi sado kita bukanya. Itu masih menjadi mangawak. Jadi apa kan Ustaz? Bisa kok menjadi itu. Minimal tuh semangatnya gitu Ustaz. Bisa kok menjadi tokoh itu kok. Macam itu di dunia seniman ya. Bukan jadi pemuja dan follower selalu gitu Ustaz. Seniman tuh gitu. Pasti batas enggak dulu ditebus seluruh batas gitu loh. Jadi tidak mengidolakan seseorang kemudian puas ketikanya mencapai titik yang sama dengan seseorang itu enggak begitu deh ya. Enggak, jangan batasi gitu. Bahkan jarang seniman itu mengidolakan siapa-siapa yang Ambo ingin nanya itu siapa sih seniman idola udah di Indonesia dan di dunia internasional? Ada enggak? Enggak ada, ambo idolamu. Rasulullah aslinya. Salah saya di sini. Tapi dapat ilmu dari banyak seniman itu ambo akui yo. Oh iyalah. Tapi tidak porsi idola Ustaz. Idola ambo tidak sampai mendewakan apalagi mengkultuskan ya. Tapi ilmunya disariang, ilmunya diambil. Kok tidak bisa diambil curi ilmunya, tapi mencuri dalam hal yang baik Ustaz. Mencuri bukannya mengkopi ya, mencuri energinya, semangatnya curi gitu loh, kan gitu Ustaz. Jadi baraja ya tak orang Minang sih alam takambang jadi guru Ustaz gitu. Profesi orang pun juga alam takambang itu. Bako orang tuh sukses, hanya pelajari. Di mana tagak, apa yang pikiran? Apa yang pikiran? So, awak pikiran lo kan? Karyanya. Nah, kemungkinan itu terbuka gini Ustaz. Di era teknologi kan, yang terbuka. Dulu orang hebat tentu iyo, apanya kayonya bisa beraja ke luar negara. Kini kan bisa sadunya. Kenapa nak jadi tokoh lo harusnya? Bukan tokoh begini. Menjadi orang yang bermanfaat lah gitu. Sama kok sama-sama makan nasi aja. Karena gitu. Muhammad Hatta pun makan nasi kok Ustaz. Kenapa kok awak standarkan ini hebat awak enggak ya? Yang gitu loh Ustaz. Ini hebat awak enggak ya? Harus anak muda kan bisa lo menjadi mereka banyak harusnya gini kok. Gitu Ustaz itu. Dengan sumber daya yang ada hari kini kok malah sebenarnya awak bisa lebih. Harusnya Ustaz. Harusnya ya. Siapa tahu zaman dahulu kala memang jaya orang dunia hidup di dunia dulu kan. Sebelum Nabi Nuh kan tak nak tahu ada Ustaz itu coba cari. Ambo sebelum kita tutup dah, sebenarnya banyak hal yang ingin kita obrolkan, tapi kita kan dibatasi durasi juga kan. Ambo tetap ngotot, udah namu menjawab cek. Kalau tadi namu menjawab reknya ndak lah tuh. Bara harga lukisan dat termahal yang pernah udah jual. Membana ambo jawab cek kok. Karena giko sih Ustaz. Ya, makanya kan itu untuk pengetahuan umum Ustaz ya. Bagi ambo bukan tujuan itu tuh Ustaz. Betul. Mahal. Awak menghargai itu. Iya. Jadi kalau pengalaman ambo ya ambo share itu, ambo semester
semester ampe pas semester 5 waktu itu ya tahun 99. Itulah pertama kali lukisan Ambo laku Ustaz. Alhamdulillah zaman mahasiswa semester ampe itu lukisan Ambo terjual 5 juta waktu itu Ustaz. Semester ampe tahun kedua kuliah 5 juta. tahun 99. 99. Lah bisa Balik komputer Ambo waktu itu, balik HP lah, 5 juta banyak waktu itu mah dah. Banyak Bang, alhamdulillah. Nah, tapi itulah akhirnya dalam kuliah itu Ambo akhirnya eksis selalu, terus meningkatlah daya jualnya, meningkatlah secara nilai. Setelah tamat Ambo terus Ambo lebih optimalkan lagi. Jadi kalau singki apunya dirumuskan jadi seniman harga nyigiko Ustaz, egois seniman Ustaz. Karya kalau egois seniman saja. Karya kau nak untuk dijual. Tersinggung aja sonanya mama. Awak tahu gak? Tapi bisa dibeli. Ya, Gitu Ustaz. bisa dibeli. Nah, awak nak tanya kini kan ndak merasa situnya dah. Setelah di Bali orang tuh, abaran pernah nampil yang mahal kan itu nak tanya tadinya tuh. Nampil yang mahal tuh lah bingung. Ya mungkin lah di atas 200 300 hampir hati lah Ustaz. Di atas hampir 7 jutaan ada ya. Dia sekitar itu. Alhamdulillah ya. Segitulah. Alhamdulillah. Udah merasakan itu sebagai hasil karya atau sebuah keberkahan? Itu keberkahan dari Allah sebenarnya Ustaz. Dan tidak berniat menjual karya ya? Dan alun apa-apa yang boleh Ustaz. Yep. Masih lah rimah-rimah mau Ustaz. Kan gitu so. Jadi kalau awak mencari ke depan banyak PR boleh Ustaz gitu. Kok padi boneh kau ada? Nah, cuman biko Ustaz, baik iko. Jadi seniman tuh barang laku udah selesai di barang pitih tarimo Ustaz. Jadi seniman kok sampai duit sampai mati sampai anak-anaknya bertanggung jawab lo apa hasil karya apanya tuh. Oh, itu yang barik ya. Nah, itu barik Ustaz. Jadi jangan dicari persoalan laku dan tidak laku selesai. Anak ambo akan bertanggung jawab juga apa isu apa yang bangkit sejak ambo hidup. Mangga sih misalkan dalam lukisan udah mangke isu kemanusiaan. Nanti orang akan menyoroti di masa depan anaknya kok orang yang peduli kemanusiaan tidak kira-kira benar. Iya begitu. Nah, tapi semasuk uniknya juga. Jadi seniman tuh kalau lama milih nggak boleh berhenti loh Ustaz. Nggak ada pensiunnya Ustaz. Apakah jadi ulama ada pensiunnya? Jadi itu jadi seniman kok pintu masuk ada pintu pulang nggak ada Ustaz. Masuk setari sini Ustaz. Kalau lah berhenti yo, atau nalasena yang merantai duit itu ternyakanya. Nak boleh berhenti, harus eksis tarui. Karena karyawa adalah Tuhan sebenarnya lah ya. Ya, karena karya yang awak lahirkan ada pertaruhan nilai di situ tuh. Misalnya Giko Ustaz, singkat saja ya. Di umur 20 tahun capaian seniman ini seperti kok. Okay. Datanglah seorang art lover, pecinta seni. Oh, ambo suka ambo balik. Ini membalik itu bukan rancak di saat itu. Yang nyopikian 20 tahun lagi bantu alo lukisannya. 30 tahun lagi bantu alo karyanya kalau masih muda semua dia karyanya. Okay. Kan itu dititipkan ini berinvestasi di sekawak tuh Ustaz. Oh. Berjuanglah taruhnya Mas Uda seniman. Oke. Ide apa yang akan kamu lahirkan ambo nanti. Di titik ini ambo koleksi. Takatulah sananya dalam mengelukis. Jadi kalau baranti Wak, kasihan sekali yang orang lapangan pengagum tadi ya? Iya. Jadi apa? Iya. Karena itu bukan persoalan produk. Itu intelektual dan pemikiran yang awak jual dan apa ya? Bukan hanya produk dan reputasi. Nah, reputasi pun dibangun tentu dengan ada jalurnya sih sebenarnya banyak hal sih membangun reputasi apa sampai di posisi seniman tadi baru membangun karya juga gitu Ustaz. Jadi terakhir dah apa yang ingin anda capai ke depan dengan dunia udah di seni lukis itu khususnya untuk ranah Minang Tacinto Afisida. Khusus untuk ranah Minang Tacinto ya. Minangkabau kok dalam kacamata ambo ada 3 hal yang punya nilai jual lah kalau itu nilai jual ya. Minangkabau itu punya kebudayaan yang unik. yang bukan unik lagi, Abu enggak sebatas unik. Ya oke lah kalau amazing unik lah ya. Berbudaya tinggi sebenarnya Minangkabau itu kan. Dari pakaian, dari sastranya, dari pemahaman ideologi hidupnya kan itu lahir bukan ada orang menambah pikir dulu tuh. Gitu. Nah, Minangkabau punya kebudayaan yang baik, kebudayaan yang tinggi. Minangkabau mempunyai Minangkabau mungkin atau mungkin lebih kecilnya Sumatera Barat lah kini kan. Kalau Minangkabau kan lebih luas jadinya kan. Nah, Sumatera Barat punya alam yang indah, kebudayaan yang bagus, alam yang indah, kama mato di layangan, rancak sesadonya.
ada lengkap ya, ada danau, ada gunung, ada pohon kerambi, ada sawah, ada bukit, Ada lawi, ada sungai. nice. Nah, ada kamu lengan rancak satu. Itu dua. Yang ketiga, Minangkabau punya makanan, masakan yang harusnya Minangkabau Sumatera Barat ini harusnya lah sangat hidupnya harus lah makmur sebenarnya sih sebenarnya. Dengan potensi yang ada tuh kalau dikelola dengan baik ya. Dengan baik, dioptimalkan dengan baik gitu loh. Nah, kaitan dengan Bahkan- pertanyaan Abo tadi, Nah, apa yang ingin Anda berikan nah, tentang itu? Nah, makanya tadi Abo datang mencari alam gini dulu. Pintu masuk Abo alam Minangkabau karena Abo orang visual kan. Oke. Abo ndak orang rasa ada kan, karena Abo orang PR-nya orang visual. Jadi Abo mencari gunung tuh, mencari bukit yang indah, mencari kabut yang dingin tuh tagaduhan kreativitas Abo. Terusiknya ya. Duitnya itu, kok bisa berdeko, kok bagus sekali rasa. Nah, itu yang Cibo sebenarnya kan nggak mesti ke kampung mau cari dah. Di kampung orang di rantau lain pun banyak juga alam yang indah kan, Ustaz. Tapi kok lelah kan membeli alam jambonya. Cari Mana kampung Ambon yang membeli. Oi. Nah, itulah gitu loh. Semangatnya itu sih. Jadi ndak mau tunggu, ndak Niki kok Ustaz, tibolos seniman Belanda kamari pi melukis kan namun malu. Nah gitu. Sementara bisa lo melukisnya. Nah, kurang ilmu seri kok orang Belanda datang kamari melukis gunung kok gitu loh. Iya, Nah, gitu iya, lah. iya. Ambon malu. Jadi mungkin keterpanggilan atau memang ya kadanglah Allah satu jadi Ambo akhirnya memutuskan untuk pulang residen kalau tiba jamaah tuh keluar Ambo agak bara bulan atau bara Ambo mencari diri Ambo sebenarnya saat itu. Ambo coba lihat materi itu ke alam Minangkabau ini. Semua insya Allah lah. Ada yang bisa Ambo gali, ada yang bisa Ambo bawa ke rantau. Itulah. Penutup tolong lagi cek closing statement untuk anak-anak muda Minangkabau yang mungkin punya jiwa seni yang mengendap tapi kemudian ragu-ragu untuk memutuskan dirinya menggeluti dunia seni itu. Padahal dia sadar tuh ini punya potensi kita. Khusus untuk yang orang yang model tua. Ya, untuk anak muda lah atau yang mau menggeluti atau memilih profesi jadi perupa, kalau Ambo perupa lebih tepatnya seniman rupa ya, bukan seniman kok banyak Ustaz, ada pertunjukan, ada macam-macam kan. Seniman rupa atau pelukis. Yang pasti Giko dalam hidup itu kan yang menjadi penting itu adalah mengenali diri sendiri kan. Oke. Nah, untuk mengetahui bakat di masa kadang orang nggak tahu di sana anak muda kok bakatnya banyak, tapi ada ketertarikan, ada kesukaan, itu adalah satu tanda Sinyal, dari alam semesta atau dari Allah lah. Itu ada tanda loh di suku. Nah, kalau emang suku ya Bapak banyak mengenali seni itu sendiri, Ustaz, itu loh. Makanya ke akademis kah atau tidak bisa ke akademis, datanglah ke komunitas-komunitas seni yang ada di situ. Tidak bisa hidup seorang loh, Ustaz, di dunia gue, Ustaz. Batan itu banyak batanyo dulu, ya kan dipelajari. Nah, aku baru dapat informasi yang baik, informasi yang lengkap. Jangan diam intinya ya. Jangan diam, carilah hulunya di mana gitu. Kalau memang itu ada kok di kampung pun ada kok komunitas seni, bahkan ada taman budaya, ada pameran, coba datangi itu kenal. Nah, kalau untuk mengasah potensi itu ya banyak sih kini bisa dicari di YouTube kalau soal teknis ya. Tapi kalau mau belajar langsung bisa datang ke seniman siapa, batanyo langsung. Jadi sampai beko tiba di pendidikannya. Tapi kalau mau mulainya itu ya banyak batanyo sih, Ustaz. Banyak bertanya ya. Karena memang di kampung aku kan saketeknya, Ustaz, kamar ke batanyo. Contoh nak adu. Kalau di Jogja nak perlu batanyo, Ustaz. Kurang tuh Candi datang. lah kan banyak. Jadi memang itu memang yang sedang kita coba kondisikan Sumatera Barat pun semoga menjadi apa ya membuat atmosfer keseniannya bisa hidup. Itu memang perjuangan kawan seniman di Sumatera Barat sih, pelan-pelan kita coba hadirkan. Jangan infrastruktur ekosistemnya pun harus cukup lah. Yeah. Mengecek mamasan sepan ram khusus tadi mah di kampung kok susah, masih susah nak tahu. Tapi itu oke lah itu. Nah itu jadi dalam tahap berjuang sih emang Sumatera Barat ini untuk seni rupa itu sendiri yang belum populer tadi kan Ustaz gitu loh. Jadi untuk ada anak muda ya banyak kok sekarang pengetahuan tentang kesenian itu bisa dicari di Google atau di apalah. Tahu sejarahnya apa yang lah di kerajaan orang. Dan cari tahu lah potensi terbaik apa yang kamu punya. Perbanyak referensi ya. Referensi. Bisa banyak semakin dueh beta DT langit masih ada lagi. Oke, Dairis, terima kasih banyak. Lama gaduh katu dan luar biasa. Malam kini kami dapat penyegaran
banyak hal lah yang selama kau mungkin tabu, bahkan kami anggap mistik kadang-kadang itu. Mistik ya. malah. Ya, jadi hari kini kau menjadi beberapa terjawab. Terima kasih banyak sekali lagi, mudah-mudahan karir Uda makin sukses. Amin, amin, ya Lebih di atas itu, dengan jalan Iko ada keberkahan dan ada ketenangan. Amin. Makasih banyak. Ustaz. Terima kasih banyak dari. Begitulah sana obrolan kita dengan Uda kita, Uda Airizal. Kita doakan beliau sukses tarui. Kecintaan beliau karena Minang tidak pudar. Buktinya 24 tahun di Jogja, bahasa Minangnya berhasil aja barunya. Alhamdulillah. Sampai jumpa di Otabone selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.